ini kalau terangkan biasa ya apa. Nangge uslub apa? Uslub khas Quran ya. Uslub niku tata bahasane khas Quran. Niki kasih lonon gitu, ini nganti ngapal Quran ini. Nangge istilah. Ya, kalau dalam bahasa Quran, dalam ulumul Quran, semua istilah itu tidak ada yang tidak dikehendaki, termasuk masalah-masalah fisik, masalah-masalah yang kaitan fisik atau materi. Ini kalau contohnya kita ngayat ini, wa idza azatna nasa rahmatam min ba'di dharra amasatum idza lahum makrun nabo fi ayatina qulillahu asra'u nabo makro inna rusulana yaksubuna ma tamkurun. Waladhi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin thayyibati wa farihu bi ja'arihun asif. Misalnya jenengan naik kapal. Kapal itu mestinya bagus standar, artinya sudah dicek ya baik baru. Fisiknya kapal juga bagus baru. Tentu dengan keadaan yang semuanya standar, kita ini ketika melaut itu akan yakin selamat. Yo, kemarin kasus Titanic. Ketika mesinnya bagus, kondisi kapal bagus, kita akan yakin apa? Selamat. Lah Al-Quran cerita bahwa untuk selamat itu kan bersyarat, misalnya kalau berlayar pakai layar, itu bersyarat birikin apa? Thayyibah, harus ada unsur angin yang kita kehendaki, cuaca yang baik. Sementara fakta dalam teori alam, ada El Nino, ada angin-angin yang gawat, ya, ada angin-angin yang potensi merusak, entah itu topan, entah El Nino, entah apa, entah angin puting beliung, entah apa. Jadi kalau balik ke teori ini Quran, ini yang nggak disadari manusia, dia tahunya mesinnya baik, kondisi kapal baik, cuaca sedang baik. Tapi Allah kan tetap mengendalikan cuaca yang buruk ini dalam kendaliannya. Dan setiap saat kalau Allah tidak berkenan, yang cuaca buruk ini yang dilepas. Kemarin malaikat yang sangar-sangar dicolok, malaikat rahmat ditarik. Nah, manusia itu tahunya yang dia lihat secara fisik bahwa sekarang yang dia alami adalah kapal baik, mesin baik, cuaca. Dia lupa ada satu kondisi, yaitu ja'arihun asif, potensi ada bencana, ada bahaya dan sebagainya. Nah di sini Allah memperingatkan betapa setiap saat yang dialami manusia itu benar-benar di luar kendalinya. Ya, di luar kendali. Makanya kalau ngecek Quran 30 juz ini kalau ngecek. Pada akhirnya yang paling benar itu dalam ilmu ya hanya orang-orang hakikat. Meskipun ilmu itu harus dibatalkan demi hukum. Karena bahaya kalau dipakai. Tapi pada akhirnya yang paling benar itu hanya ilmu hakikat. Yaitu bahwa pada akhirnya kata yang paling abadi di alam raya ini hanya kata Allah. Liane itu batal kabeh. Dzalika bi annahu wal haqqu wa annama yakuna min dunihi wal batil. Misalnya begini, ada ilmu Al-Qur'an yang semuanya itu bisa batal kalau lafaz Allah dibuang. Misalnya begini. Dan ini nyata ya, nanti diingat-ingat lagi sing apal Al-Qur'an. Misalnya begini. Allahul ladzi khalaqakum min dhafin tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafa wa syibah. Seperti ayat-ayat wal ladzi ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan atasyur. Anak kecil, orang kafir, orang ateis, orang apa saja itu tahu kalau proses manusia itu kecil, kemudian dia agak dewasa, terus kuat umur 30 tahun, nanti 45, 50 mulai rentah, 70 tambah rentah terus mati. Semua orang tahu. Tapi kenapa Quran cerita itu? Allah lah. Ya, jadi ilmunya di Quran hanya kata nyebut Allah itu. Allah lah yang menciptakan kamu dari kecil. Kemudian Allah pula yang dari kecil kamu beranjak besar. Allah pula yang menciptakan kamu kuat. Allah pula yang menciptakan kamu rendah. Dan nanti diterangkan lagi, Allah pula lah yang menciptakan kamu hidup. Dan Allah pula lah yang mematikan kamu. Allah pula lah nanti yang membangkitkan kamu. Sehingga ilmu Allah ini yang abadi. Lihatlah ini ilmu-ilmu yang didikte oleh hijab, oleh yang kita alami. Jadi tadi kalau bolak-balik matur, bahaya seorang pakar, seorang manusia, seorang siapa saja adalah percaya yang kita lihat. Misalnya begini. Ketika orang-orang kafir itu melihat tulang belulang yang sudah hancur, Aida kunna idzama warufatan aina lamakusuna khalqan apa? Tidak. Masa kita jadi tulang belulang sudah hancur lebur nanti bisa dibangkitkan lagi. Di
Dia berpikiran janggal begitu kan karena berdasar. Tidak mungkin tulang yang sudah jadi tanah kemudian nanti jadi manusia lagi. Sebetulnya kalau bicara tidak mungkin, lebih tidak mungkin lagi adanya dia sebagai manusia dan dulu-dulunya tanpa materi, ya, tanpa apa? Materi. Dia bicara tidak mungkin kan karena dia berpikiran masa tulang yang sudah hancur lebur nanti bangkit lagi. Caranya gimana? Dia lupa bahwa dirinya sekarang wujud itu dulu caranya gimana. Dia juga ada ikut mewujudkan dirinya, jadi juga ada ikut proses dalam wujudnya dirinya. Mulanya dari pengiran anaknya menusuk. Innama bahyukum ala anfusikum mata al hayatid. Yang menjadi kamu bodoh itu cara berpikir itu melihat materi. Mata itu materi. Ya. Cuma gitu namanya kesenangan dunia. Mata mut'ah mata itu materi. Makanya kalau dalam bahasa Arab asdul mata itu kan yang mengambil apa? Materi. Ya. Cuma orang salah kaprah namanya mata itu sesenangan dunia. Al mata artinya apa? Materi. Hadihi matauna. Ini barang saya. Akhdul mata mengambil apa? Materi. Ini perlu cerita ilmu tauhid ya. Sehingga manusia ya terus begitu dia. Ketika dia berpikir masa sudah telulang bulan bisa apa? Hidup lagi dia janggal. Padahal harusnya lebih janggal wujudnya dia dulu juga tanpa asal wujud. Misalnya manusia pertama Adam diciptakan dari tanah. Dia sendiri seorang profesor, dokter, seorang ulama, seorang kiai sama saja. Dia tidak tahu cara dia wujudnya dulu kayak apa juga nggak tahu. Tahu-tahu dia lahir butuh makan, butuh minum, butuh kawin, kasusnya akeh. Barang kasusnya akeh dan mikir agama nyoal nopo aku. Ngurusi kasusnya dhewe ra iso wae ngasusno kawin nopo. Ngono ku repot. Soal itu buat teori politik, buat apa ben wong ora mikir perkara liya urusan intern, nak ngurusi awake dhewe rapper, ora ngurusi apa? Wong liya. Ini penting kalau terangkan. Lah dalam tradisi Quran itu begitu terus. Misalnya di surat Al-Mulk, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghoran fama ya'tikum bima'in ma'in." Andaikan setiap saat air itu saya tarik, kamu mau apa? Tapi manusia cara berpikir kan saya haus dan bisanya ndak haus kalau minum air. Dia tidak pernah mikir. Dia didesain haus itu karena apa? Dia punya konstruksi tubuh yang harus haus. Dan konstruksi tubuh yang harus haus itu butuh air. Itu semuanya Allah menciptakan itu. Allah bisa merubah dari desain awalnya. Kalau berkali-kali menerangkan, jangan katakan kalau orang pornografi itu menjadikan sahabat. Gus, jenenge wong blodor ketok susune kukune mesti wong sahabat. Itu tidak mesti. Sekarang yang blodor itu wong Afrika sing delok sampeyan Melayu. Karena desain saraf sampeyan tidak akan sahabat sama orang apa? Afrika. Sampai andelok midune pes Afrika, sing paling ayo janggal ayo nang ndi. Ya karena desainnya memang desain sampeyan beda dengan desain Afrika. Kamu tidak bisa nyifati bahwa kotoran manusia itu menjijikkan. Jadi kotoran manusia mesti menjijikkan. Desain hidung manusia didesain jijik. Tapi ayam didesain itu menarik. Cara ayam pesta. Paham ya? Lah manusia kebodohan. Ayam mangan kotoran manusia. Jadi ayam manusia bodoh. Manusia mesti bodoh. Akal-akalan gampang. Iwak gede mangan uget-uget, mangan cacing. Sesuatu yang menjijikkan. Iwak-iwak tengkali, iwak pakanannya, iwak lele, pakanannya barang-barang jorok. Manusia jorok. Tapi ketika jadi iwak lele, sifat. Jadi manusia akal-akalannya gampang. Dari pangeran innama bahyukum ala anfusikum mata al hayatid. Tidak pernah tahu. Dia cara berpikir tidak pernah komprehensif, tidak pernah sempurna. Lalu tidak tahu sempurna nyongkok bener. Yang kono apa? Tambah pintu meneh. Tambah apa? Wong kemiskinan dari perkara kawin siri sing cek duwe bapak yo kere-kere. Iku bapake yo utang ya tercatat ning kau. Ayo kowe kere-kere. Padahal tercatat. Nanti kalau siri tidak bisa maris bapak ono las milah ono sing diwaris kere. Sing diwaris ku apaan? Misale kalau mungkin mati diwaris apaan? Iku ya tercatat resmi ya didongani kiai kami nek kere ya tetep napa? Ngono kere kok digawe-gawe napa? Itu kan terus repot manusia. Lah sing diri ya padha dene, wis kere kok diri juara.
Kere poligami apa? Bojo sita ora kelar ngerti napa? Poligami lah. Sing di poligami penggemar ya ora dinapoki ora dan berburu lewat dukun. Senenge lewat napa? Paham ya? Jadi potensi-potensi yang di sekeliling kita itu semuanya itu hijab. Dan hijab ini hanya orang-orang tertentu yang tahu bahwa ini cuma napa? Hijab. Bahwa manusia itu cara berpikir dihalang-halangi oleh yang di sekelilingnya, yaitu materi-materi yang kita lihat terus. Yaitu tadi misalnya karena kita sebagai manusia didesain melihat itu butuh mata. Ya, kalau lapar itu butuh makan, kalau haus itu butuh minum. Desain ini kemudian jadi hijab. Kalau tidak minum ya tetap haus, kalau tidak makan ya tetap lapar. Itu hijab. Berpikir gitu itu berpikir bodoh. Harusnya ada gitu. Allah lah yang mendesain kita untuk sementara ini. Di dunia ini, kalau tidak makan kita lapar. Tapi Allah sendiri yang mendesain. Tapi suatu saat desain kita ini bisa dirubah. Ya, desain kita nopo bisa dirubah. Tidak usah butuh makan ya sudah kenyang, tidak usah butuh minum ya sudah tidak usah. Makanya Rasulullah selalu mengingatkan desain-desain khas kekudrahan Allah yang mutlak. Misalnya Nabi cerita, nanti orang yang minum haudi. Kanjeng Nabi itu punya al-haud, punya telaga kausar. Nanti siapa saja yang minum telaga kausar saya, satu minuman saja nanti tidak akan haus selamanya. Itu mungkin sekali, karena kita sekarang haus ya karena didesain haus. Kalau desainnya dirubah ya enggak. Nah, desain ini nanti oleh manusia malah jadi hijab. Jadi tadi kalau kita berpikir undang-undang pornografi, kalau orang mencontohkan payudara dan paha, maka bikin birahi. Birahi itu pornografi. Oke, atas nama aturan syariat kita sepakat. Ya, atas nama aturan syariat. Tapi atas nama ilmu hakikat ya enggak, yaitu tadi. Sekarang orang Indonesia sama orang Indonesia, mbok pakaian berukut nak cerai mata keranjang tetap sahabat. Wong Afrika kon udah kowe lari. Paham ya? Berarti kenapa ini pornografi malah bikin orang lari, dan bikin orang birahi dan malah apa? Kowe nak ndelok ning Afrika sono pemerkosaan gak janggal kok iso ngono diperkosa. Tidak aku ora gelem men cara sampeyan iki. Sama orang Afrika ndelok wong Cina diperkosa ya janggal. Wong kok kabur tempat kok dudan. Lha coba sampean ditambahkan orang Timika diperkosa. Padahal mengangguk kenapa? Kotake mengangguk kotekan. Kok iso ono sing saling memperkosa? Padahal sampean roh Melayu. Oh, ini jelas pernah. Itu karena desainnya beda dari awal saraf yang diciptakan pada orang Jawa dengan desain yang pada orang Jawa, Irian orang Afrika beda. Lah, kita harus ingat terus bahwa semua itu karena hasil desainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tidak kita akan jungkir balik cara berpikir koyok kafir-kafir Mekah. Akhirnya berpikir aida kunna idoma warufatan aina lama kusuna kalau kenapa jadi. Mulanya ketika wong kafir ngomentari Muhammad itu wong aneh. Mosok balung wis ajur sok ben iso ditangekno meneh. Terus jawabnya pangeran wa in ta'jab fa'ajabu qauluhum idza mitna wa kunna turaban. Kalau sama-sama aneh menungso. Saaneh-aneh pangeran sing gawe donya iso ngatur saenake. Luwe aneh meneh kowe ra melok gawe donya melok komentar. Pak, dari pangeran mbak Inta aja kowe aja kok padha-padha aneh-aneh kowe ora melok ngatur donya kok melok napa? Komentar. Lalu kula sering ditakoki mahasiswa filsafat. Katanya semua sudah kehendak Allah. Kenapa ada surga dan neraka? Karep-karep dhewe dikitab-kitab lah iku aneh kowe ora melok duwe donya kok melok mikir. Lah pangeran duwe karep-karepe dhewe dilakon-lakoni dhewe bener ngene sing duwe karep ben dilakon-lakoni. Lah ora melok duwe donya ya ora melok duwe karep kok malah nyokal malah aneh. Aneh kowe pangeran jam. Kowe aneh kowe timbang ambek. Tapi ini tetap aneh kan ndak adil gini-gini. Lah ya aneh kowe. Kowe ku makhluk kok nyokal sing gawe. Tetap aneh itu. Lalu dari Quran, aneh wong kafir timbang aku dari pengiran. Aku muni wong wis janjur lebura tak tangekno aku nyatane iso dari pengiran. Lah kowe. Iku sing disebut ning surat napa Kahfi ma asyadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqana anfusi. Menuso iblis melete-lete komentar terus. Padahal saya tidak pernah menyaksikan reputasi mereka. Pas tahu gawe langit ora melok ngewangi. Pas tahu gawe bumi ora melok
ngewangi. Bahkan pas aku gawe awake dhewe lho dekne lho kepentingane awake dhewe lho ora melok ngewangi. Lho ngono kok saiki ngewani aku. Ma asyattuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqan anfusi. Menusa jin kabeh iku ora melok-melok pas gawe langit bumi. Gak ngewangi blas. Bahkan untuk kepentingan dirinya sendiri ora melok napa? Ngewangi. Mulai dari teori ini, benar kita ini ngaji kula ini pas surat Taubah, pas surat napa? Taubah. Ketika wong munafik dikon perang ra gelem, alasane demi bojone. Iku pangeran gak trimo alasan ora melok perang mergo rumah bojo anak cara pangeran ora trimo. Karena dalam bahasa Tuhan, enggak ada kamu punya anak istri itu udah ada. Bojo mesti gawe sapa? Wong rapi bege cukup 20 tahun, mbok keloni cukup 20 tahun. Sing gawe mulai cilik ning kandungan yo pangeran. Sing gedhe nang napa? Pangeran. Modal mau ngeloni tok wae ngrasa melok du. Kowe ku wong paling ra berhak nek mati wong wedok kudu ndung ra melok ngrumat, ra melok gedhekno, ra melok ngekeki nafas, ra melok ngekeki ayu, ra melok ngekeki macam-macam. Kowe kak nek mati tok cangkem. Cangkem mati. Dari napa? Paham ya? Gusti tak tinggal bojo kula sepundi. Lho kok ngono? Nak kowe darani cari kuwem hanya karena bojo, laku pangeran malah bujute wekku ya. Sebab itu Tuhan tidak bisa menerima alasan sagolatna ambalna apa? Gusti saya ada ikut perang karena sibuk ngurmat keluarga saya. Kakak saya ini batal demi hukum cara pangeran. Kita ngarepe pangeran ini soya saya ini kebatan. Mulane cara tasawuf dosa paling gede dosa anania. Muni soya saya itu mari. Kenapa? Anania karena batal. Bahasa manusia dibantuan pasti batal itu tadi. Gusti, kalau nak perang anak pulau sepundi, bojo pulau sepundi. Ini ngarep sing duwe jadi mriweke ku. Kowe wis dibujuk biasa. Perkara dicatat ning kawah ngono to. Paham ya? Sing gedhe sapa? Sing ngekeki nafas sapa? Sing ngekeki kehidupan sapa? Kan pangeran kabeh. Nah, kowe ngomong ngono ning wong liya bener iku bojomu dibanding wong liya itu. Tapi iki ngomong ning karepe pangeran. Dan ini yang nggak disadari, ya. Aturan-aturan syariat fikih yang ketat kadang melupakan ilmu hakikat yang di sini, sehingga runtuh. Semua kebenaran terjadi akhirnya runtuh karena ada berkas-berkas syariat yang dari hijab. Nah, sebab itu ulama-ulama yang top-top dulu mesti menyisakan hakikat, meskipun hakikat atau ilmu yang nggak bisa dipakai, tetap apa ya, meskipun hanya seberkas-berkas pun itu tetap diajarkan. Karena bahaya sekali kalau hakikat ini apa iya, bahaya. Meskipun kalau hajar dipakai secara ekstrem juga bahaya sekali. Kayak kasusnya Husain Al-Hallas, kasusnya Siti Nawawi, itu bahaya sekali. Karena nanti kalau dipakai secara ekstrem juga akan bahaya. Tapi Quran biasanya cerita itu biasanya ya syariat ya kayak tadi misalnya orang pergi ke laut. Dia ketika melihat mesin kapalnya standar, dia akan terbius oleh fisik yang standar semua. Ngira kelas. Dia lupa banyak hal di luar kendalinya dia. Misalnya tahu-tahu ada ombak besar di luar kendalinya dia. Ada angin topan, puting beliung di luar kendalinya dia. Misalnya pilot juga sama, pesawatnya standar apa-apa standar. Tapi tahu-tahu dia ngeluh. Dia darah tinggi atau jantungan pingsan mau apa. Diganti kopilot itu mau pisan mau apa. Mudah sekali kalau Allah merubah keadaan. Paham ya? Terus ini kenapa ini kembali ke istilah Quran. Pada akhirnya bahasa Quran paling sejati itu bahasa gua. Ya, gua lagi gua itu Allah. Allah lah yang menggerakkan kamu bisa melaut. Allah lah yang menggerakkan kamu bisa ke sana kemari. Gua. Lah gua ini oleh ilmu-ilmu hakikat disebut dhamir napa? San. Dhamir sa'an ini kemudian dalam ilmu hakikat disebut fa'us ribat makna dhamiris sa'an. Orang-orang yang sudah sampai ilmu hakikat itu tidak bisa kecuali berhubungan dengan dhamir napa? Sa'an. Nah, dhamir sa'an ini kemudian ada tariqat-tariqat sing wiridane ora la ilaha illallah tapi hu ini maksudnya gua itu. Gua itu lak diwakafno cara tajwid dadi napa? Akhirnya ana wiridan ini wasal itu. Ya tapi murtite sak sing wiridan padha ra paham. Tapi itu sajane itu secara tingkat ilmu. Niku kelas-kelasnya tertinggi, wiridan sing itu tertinggi. Tapi itu sudah hilang ilmunya apa?
Jadi sing maca mek sing diwacana padha ora paham. Sakjane niku ilmu tertinggi guru. Mergo maknane falam annahu la ilaha illallah. Annahu itu pemeriksaan guru. Ketika surat Ikhlas kul huwallahu ahad. Itu isinya Allahu ahad. Terus memiliki huwal lagi saya hu nih. Maknane wonten toreko sing muridnya apa? Hu ini maksudnya apa? Hu yang menunjuk pemeriksaan sing menyebut Allah. Makanya terus ada yang berlebihan. Quran kabeh dikumpulno ning Fatihah. Fatihah dikumpulno ning Bismillah. Wis kurang ekstrim. Bismillah dikumpulno ning titik ning bab. Mergo titik bab nuktatul wujud. Inti tari napa? Wujud. Titik itu jenenge napa? Nuktatul wujud. Karena inti tari wujud ya di titiknya bab itu, yaitu wujud dua itu. Mungkin tentunya ora gendhokan kenapa? Polisi ini kudu utang jasa sampai maling. Polisi itu gaji tetap. Mungkin Indonesia ada kriminalitas. Akhirnya negara harus bikin polisi. Polisi digaji berkono potensi kriminal. Jadi ono polisi baru kayak ono maling. Hei, wong bener kok sangka baru kayak wong sesat. Mbok nalar iki. Ono polisi berkono tingkat kriminal. Akhirnya polisi digaji tetap mergo ngurusi kriminal. Berarti polisi itu gaji baru kayak orang kriminal. Nah misalnya buat ilmu hakikat itu tak dunia hancur. Terus gue ngalah kriminal tidak mungkin. Lah tapi orang polisi buat unsur liane kriminal juga itu belum ragil mana nih polisi berkonon apa? Orang presiden ini berkorong bodoh. Kita nih udah pernah orang yang ngatur. Nah akhirnya kita kayak kesempatan ngatur. Nah atur ya pesut kira-kira gak karuan. Berarti baru gak pemimpin baru gak wong. Mana kalau orang tahu dengan anak-anakku jadi kiai, boleh manfaat. Mungkin orang kiai jadi paling kalau bodoh, kalau kan ngalah orang tanya, orang bilang masih aku. Jadi kalau jadi kiai baru kayak kan bodoh, sudah, lah ilmu hakikat senengane mikir, dojo dijungkir balik itu, tak. Yo tujuannya kita tahu, ben akhirnya ngerti, pada akhirnya sing wujud hakiki, namun Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemohon tak. Ibu satu Fatihah. Maknanya Quran kabeh kumpul ning Fatihah, Fatihah kabeh kumpul napa? Bismillah kumpul ning bak dari nuktatil wujud inti sari napa? Nah itu yang dipakai harga. Tapi andikan kita pakai ini juga sesat. Sehingga Wali Songo itu mati-matian melawan Siti Jenar, mati-matian betul. Dan cara saya sampai dihukum mati. Dulu Husain Al-Halas oleh Imam Fakhrul Razi juga dihukum mati. Itu tragedi yang kesekian kali. Kasus di Siti Jenar dulu di Irak, dulu di Mosul itu ada kasus besar daripada itu Husain Al-Halas. Itu mesti ada. Karena nuktatil wujud ini ya itu begitu tadi. Pokoknya dua semuanya dua. Karena ya misalnya ada kapal, ada perahu, ada apa, ada pengaruh. Lah Allah lewat aturan-aturan ilmiah ekosistem alam menerangno kabeh. Misalnya begini sing kalau bolak-balik nak tengene petani-petani kalau nerangaken. Manusia itu hanya tahu hujan. Tapi kan nggak tahu proses penguapannya dari air laut. Posisi air laut bergantung pada posisi rembulan. Lah yang udan gantung penguapan laut. Nguape laut gantung angin. Lho tekan posisi gelombang anut posisi rembulan. Itu kan betapa ekosistem ini diatur sedemikian rupa. Tapi manusia tetap bodoh, roh udan ya udan. Mata al-hayatin, nak udan aku adus, nak udan nandur padi sudah. Nggak mau tahu dia pangeran di udan kangelan desain ngalor itu urusan. Nah akhirnya pangeran kakuati itu. Cara pangeran itu ayat-ayat kehebatannya pangeran. Lalu nabi falki samawati wal ardi sampai watas rifir ria. Nah angin wis diatur lagi terjadi wasahabil musakhori benas sama iwal air. Nah, angin didesain sedemikian rupa, iso nguapno air laut, engkau terjadi as-sahabil musakhkhar. Ono awan yang menggantung bena sama iwal. Nah, tapi manusia ini bodoh. Mergo dene pikirane mata al-hayatit, iya, pokoke ana udan nandur pari sudah. Mulane ciri utama ilmuwan, iku mesti ra seneng nandur pari. Mergo mikir to. Sekali dia seneng nandur pari ra iso dadi ilmuwan. Lah ulama kok tentang mergawe, mesti ra pati ulama. Mesti ora mungkin. Orang ulama kok tentang petani, seneng dagang, mesti ra pati ulama. Ya wong saleh ora, tapi ra pati ulama. Karena betulnya mesti ra iso. Dia jadi seorang pakar yang hebat mesti ra iso.
Kalau hujan kita rasa mikir ini kok iso hujan musimnya ini kok mundur sampai. Nah, pakar mesti itu. Ini karena gelombangnya begini, trennya begini. Kenapa sekarang hujannya terlambat? Karena kemarin ada ekosistem yang agak rubah begini bisa. Gitu, nah dinalar kan gampang sekali. Artinya kalau orang supaya punya dasar ilmu astronomi kenapa? Dinalar kan mudah apa? Mudah sekali. Paham ya? Tapi itu semua tetap hijab. Ya, ini disebut innama qadrukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya. Pada akhirnya itu karena kamu cara berpikir itu materialistik. Tergantung kalian apa? Terus Allah ngajak balik terus wa yatu ila salam wa yati mayyasa ila siratim. Pada akhirnya hanya Allah saja yang mengajak kamu menuju dari salam. Baik as-salamah di dunia maupun as-salamah fil akhirah. Hanya Allah saja, bukan yang lain.